Halo guys, balik lagi di RM Tour bersama saya Randi guys ya. Oke, hari ini saya mau bahas topik mengenai kenapa penyebab visa Amerika ditolak ya guys ya. Jadi karena ini kayak hampir banyak banget deh kalau misalnya yang ditolak gitu ya, terus pengen apply ulang gitu ya. Mereka bertanya-tanya tuh, kok tapi sebelumnya saya ditolak tuh gitu, tapi saya nggak tahu alasannya kenapa gitu. Karena kan memang ya sebenarnya sih bukan cuma mereka dong yang nggak tahu guys ya. Saya sendiri untuk pastinya atau detailnya pun kenapa embassy nolak visa kalian itu juga nggak ngerti juga gitu ya. Karena apa? Karena kan waktu ditolak itu dapat kertas pink ya. Kalau di Jakarta ya, kalau misalnya di Surabaya kan dapat kertas putih ya ditolaknya ya. Nah itu isinya lembarnya itu cetakannya itu misalnya 1000 kertas, 1000-1000-nya kertasnya penolakannya itu sama semua isinya guys. Jadi tidak bisa nunjukin keterikatan dengan negara Indonesia ya gitu ya, atau negara asal gitu ya. Jadi kan karena kalau kayak gitu kan sebenarnya itu penolakannya itu sebenarnya secara halus. Jadi embassy Amerika itu intinya maksudnya belum ngasih kalian izin gitu ya guys ya untuk dapetin visa gitu ya. Jadi secara halus mereka bilang karena tidak ada keterikatan dengan Indonesia ya gitu. Tapi kan banyak orang bertanya-tanya gini, padahal kok saya maksudnya keterikatannya sama Indonesia terikat banget gitu. Pertama misalnya kerja ya, atau misalnya ada usaha gitu ya, atau misalnya keluarga kan di sini semua gitu kok. Itu kan harusnya saya terikat ya gitu ya. Ya kalau dipikir-pikir juga memang seperti itu, memang benar terikat. Cuma keterikatannya seperti apa yang diminta oleh embassy juga kurang tahu juga sih untuk fixnya detailnya seperti apa gitu. Nah, oke, kalau kayak gitu caranya kira-kira maksudnya penyebabnya itu yang penyebab ditolaknya itu kira-kira apa, dan terus cara penanggulangannya agar nggak ditolak lagi seperti apa kok gitu. Oke, kalau misalnya penyebab ditolaknya itu bisa jadi karena ya ini ya berdasarkan pengalaman saya aja guys ya. Secara fixnya atau detailnya pun saya juga kurang tahu juga untuk detail fixnya ya. Cuma kalau misalnya ditolak itu biasanya mungkin karena cap negaranya mungkin dianggap belum memenuhi gitu. Maksudnya antara lain misalnya ambil contoh ya, misalnya kosong, atau misalnya baru negara yang dikunjungi misalnya 1 atau 2 negara gitu ya. Meskipun itu bukan untuk tolak ukur yang pasti. Jadi cap kosong pun yang approve itu banyak ya. Bisa kalian lihat misalnya yang komen-komen di medsos saya juga baik yang bilang cap negara kosong pun saya diterima kok gitu ya. Jadi itu udah kebukti ya banyak ya gitu ya guys ya. Nah bisa jadi misalnya yang cap negara 1 pun di approve juga banyak, cap negara cuma 2 pun di approve juga banyak kok. Jadi nggak mesti banyak juga, enggak ya. Saya tegasin sekali lagi nggak mesti banyak ya. Cuma kalau misalnya ditanya penyebabnya apa, ya mungkin antara lain ditolaknya karena capnya misalnya dianggap kurang banyak gitu ya dianggapnya. Terus misalnya dianggap misalnya usahanya atau kerjanya dianggap kurang mumpuni lah, dianggap maksudnya ya ini mah agak kurang lah gitu ya dalam kualifikasi embassy gitu ya. Padahal peserta RM Tour itu misalnya yang dari misalnya punya usaha ya, usaha yang skalanya itu kecil menengah, misalnya toko kelontong misalnya gitu ya. Terus misal bengkel, ataupun misalnya punya toko handphone, ataupun misalnya punya dia sebagai misalnya petani gitu ya, ataupun misalnya punya perkebunan, atau misalnya punya peternakan ya gitu, peternakan lele, peternakan ayam gitu guys ya. Itu yang approve itu lumayan banyak guys ya. Jadi ya sebenarnya itu kan memang skalanya itu sebenarnya bukan kecil juga, cuma anggapannya stigmanya itu sebenarnya kan dianggap itu skala kecil guys ya gitu ya. Padahal masih sebenarnya kalau misalnya seperti peternakan gitu-gitu sebenarnya skalanya menengah gitu ya. Maksudnya bagus gitu ya guys ya. Nah tapi yang di approve itu cukup banyak gitu. Kadang ada yang bertanya juga, kok kalau kayak gitu misalnya saya cuma punya toko gitu ya, itu kira-kira oke gak kok ya maksudnya gitu ya, itu apa peluangnya ditolak atau enggak gitu ya. Nah seperti tadi saya bilang, toko-toko yang di approve pun banyak gitu, toko baju segala macam juga banyak yang di approve. Nah ambil contoh nih, ada yang kerjanya sebagai direktur di PT-nya sudah cukup besar gitu ya guys ya, yang ditolak ada. Memang ya kalau jabatannya direktur atau misalnya pemilik PT biasanya memang chance untuk di approve-nya memang agak tinggi gitu ya. Cuma kalau misalnya ditanya ada yang pernah ditolak atau enggak, direktur itu ada. Jadi menurut saya sebenarnya usaha atau kerja kalian itu sebenarnya ya enggak
ya memang menjadi bahan pertimbangan, cuma jangan terlalu dipikirin lah, maksudnya jangan terlalu merendahkan pekerjaan atau usaha kalian. Maksudnya kalian belum ngapa-ngapain tapi sudah nggak pede gitu guys ya. Maksudnya kok ini saya kurang pede nih karena kerjaan saya seperti ini, usaha saya seperti ini gitu guys ya. Tadi saya udah kasih contoh realnya seperti apa gitu. Nah next, terus kalau misalnya saya udah pernah ditolak gitu ya, itu perbaikan kedepannya seperti apa? Pertama, kalau kalian mau tahu guys ya, itu perbaikan sebenarnya ya, di saya ya, itu saya berdasarkan pengalaman itu hanya ada 3. Pertama, penambahan cap paspor. Jadi maksudnya jalan-jalan ke luar negeri guys ya, itu nomor 1 perubahannya paling berarti, itu nomor 1. Mau tambah cap paspor 1 pun boleh, cap paspor 2 pun boleh, yang penting kalian tambah cap paspor ke luar negeri lah gitu ya. Itu pertama. Kedua, kalian itu jumlah yang apply, misalnya kalian tadinya single fighter sendiri gitu ya, kalian ajak nih sekarang misalnya sama orang tua atau misalnya sama teman atau punya kakak adik, kalian ajak gitu. Jadi nambah kuota yang apply lah gitu ya, maksudnya nambah jumlah yang apply. Itu salah satu perbaikan yang penting ya. Nah terakhir, perbaikan yang kalian bisa pertimbangkan itu perpindahan embassy. Jadi misalnya kalian pertama embassy-nya di Jakarta terus ditolak, dan nanti interview selanjutnya coba di Surabaya guys ya, atau sebaliknya misalnya kalian embassy Surabaya nanti pindah tuh, misalnya ditolak kalian pindah apply-nya di Jakarta gitu ya. Itu tiga itu benar-benar selama ini yang saya terapin kalau misalnya ditolak seperti itu guys. Jadi gak usah bingung-bingung, cukup 3 itu laksanain. Jadi gak usah aneh-aneh, maksudnya gak usah terlalu jauh. Misalnya jauhnya itu seperti apa, misalnya ganti pekerjaan atau ganti usaha, itu nggak perlu sama sekali guys. Apalagi kalian misalnya apply-nya berdekatan, misalnya kalian ditolaknya baru sebulan lalu, terus kalian misalnya bulan depan apply lagi, itu misalnya kalian kerja ganti atau usahanya ganti, itu tentu menurut saya justru mencurigakan gitu guys ya. Jadi nggak usah sampai ganti pekerjaan segala macam, nggak usah. Cukup 3 itu. Pertama, penambahan cap paspor. Kedua itu penambahan kuota yang apply, peserta yang apply kalian tambah, misalnya teman atau segala macam ya, atau saudara ditambah aja misalnya dari kalian single fighter ya waktu apply pertama. Terakhir yaitu perpindahan embassy. Jadi misalnya kalian dari Jakarta tadi ditolak, terus nanti pindah embassy Surabaya guys ya. Menurut saya seperti itu sih guys. Jadi 3 itu udah cukup sih, lebih dari cukup itu untuk yang perubahan yang berarti ya pada saat kalian ditolak terus apply lagi. Oke guys, kalau gitu sekian dulu video kali ini ya, mengenai kenapa atau alasan visa saya ditolak ya. Semoga membantu kalian dan semoga good luck untuk apply selanjutnya. Dadah guys.